Ya, yang masih nyantar silakan atau disambil ya, disambil karena sambil makan. Halaman 48 ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sepertinya mulai dari nasihat ke-10 sampai bab 4 mungkin ya. Sampai bab 4 itu metodologi penulisannya biasanya dikasih kisah-kisah ya. Dikasih kisah-kisah. Ya, dikasih kisah-kisah. Jadi awalnya quotes ya, kutipan-kutipan, habis itu penjelasan sekilas, nah baru setelahnya kisah. Jadi perkataan dulu, penjelasan dulu, baru prakteknya. Praktek ulamanya seperti apa ya. Langsung saja, ini satu nasihat itu biasanya saya mencantumkan beberapa nasihat ya, beberapa kutipan. Ini contoh yang pertama dari hadis Nabi ya. Yang pertama dari hadis Nabi, footnote nomor 16 ya. Footnote nomor 16 itu hadis Nabi. Nah, ini dalil bahwasanya kita harus berguru, Pak. Jadi ilmu agama walaupun ada YouTube, ada buku, fasilitas banyak, tetap harus guru ya. Kalau enggak nanti sesat ya. Nanti ini ada dijelasin. Nah, paragraf kedua Bu, Pak, paragraf kedua halaman 48, berguru adalah bagian dari agama. Tanpanya maka akan terjadi banyak keributan dan kegaduhan dalam agama. Nah, jadi kesimpulannya gini Pak, kalau banyak kalau kita nggak punya guru nanti pemahamannya salah. Ya kalau pemahaman salah bikin gaduh Pak. Pemahamannya salah nanti bikin gaduh dalam agama. Contohnya aja di grup WhatsApp lah, di grup WhatsApp misalnya, grup WhatsApp dakwah gitu. Ya kalau ada perdebatan tuh ramai banget Pak, ramai banget. Semua orang jadi Imam Syafi'i, semua orang jadi Imam Malik. Padahal di situ ada ustadznya nggak diem. Nah ini dalil kata Imam Ibnu Qayyim apa? Nih Bu, quotes ya. Jadi status Bu, jadi status Bu ya. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Kalau orang yang tidak tahu diem, dunia ini aman sentosa. Kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau andai kan yang nggak tahu diem, nggak usah kata jahilun ya. Andai kan orang-orang yang tidak tahu, tidak berilmu itu diem, lah kalau kita dunia ini aman sentosa ya. Syahwat sedikit, ya syubhat dikit, debat dikit, ya aman semua. Seperti itu. Ya, subhanallah ya. Nah, ini ingat perkataan Ustaz Aan Chandra ya. Di sini ada yang kenal Ustaz Aan Chandra. Ya, Ustaz Budi mungkin ada yang kenal Ustaz Aan Chandra ya. Salah satu pendai terkenal dari Gorontalo. Beliau bilang apa? Saya sebutin dulu perkataan Imam Ibnu Barak dulu ya. Kata Imam Ibnu Barak apa? Sanad rantai keguruan adalah bagian dari agama. Jadi Bu, Pak, berguru itu bagian dari agama. Jadi bukan hanya bagian dari ilmu, bukan, bagian dari agama. Tanpa sanad, sembarang orang akan berkata semaunya perihal agama. Ya, tanpa guru, orang yang gurunya dikit, ya bergurunya sedikit, ngajinya sedikit, baru 1-2 guru. Ya biasanya itu bakalan sembarang orang akan berkata semaunya. Ya, ini bahaya. Makanya kata Ustaz Aan Chandra gini. Nih, itu kondisi umat seperti ini sekarang Pak. Kondisi umat sekarang itu seperti ini. Kata Aan Chandra, seperti pesawat ya, yang lagi turbulensi, penumpangnya semuanya mau jadi pilot Pak. Ya, paham ya? Apa namanya analogi Ustaz Aan ya? Kondisi umat zaman sekarang nih, ya pilotnya Ustaz nih, penumpangnya kita umat nih, orang biasa penumpangnya. Ini pesawatnya lagi turbulensi Pak, fitnah banyak banget. Ya, permisalan seperti itu. Pesawat lagi turbulensi, penumpangnya semuanya menjadi pilot. Ya udah hancur udah. Nyungsep seperti itu. Nah, itu persis Pak. Ya, jadi itu sebabnya apa? Kata Imam Ibnu Barak, salah satu sebabnya itu tadi. Biasanya Pak, yang mau jadi ustadz itu biasanya yang ya pemula dalam penuntut ilmu, mau mengustadkan dirinya.
Ya kalau yang udah jadi ustadz mah malah mau jadi mengumatkan dirinya gitu. Pengen jadi umat aja gitu, nggak mau jadi ustadz, nggak mau jadi nggak mau jadi mendapat kewajiban untuk mendakwakan agama ini. Berat sekali soalnya. Nah, paragraf ketiga Bu, ini Imam Abu Hayyan agak pedes Bu, membahas kata-katanya agak pedes nih. Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, ini ahli bahasa, ulama tafsir ya. Ya, Imam Abu Hayyan. Ya, beliau. Nah, inti dari perkataan beliau apa? Orang yang belajar dari buku tanpa guru akan sesat dan menyesatkan. Intinya orang yang belajar dari YouTube, dari buku saja. Ya soalnya kadang-kadang gini Pak, yang kita tonton di YouTube ya Ustadz ceramah, kadang-kadang jelas tapi kasusnya Pak kadang terbatas tertentu kan. Kasusnya tertentu, babnya tertentu, aplikasinya tertentu. Nah kadang-kadang kita yang mencernanya ya malah jadi umum atau di bab yang lain seperti itu. Nah makanya rancu, makanya kalau bisa ya ini nasihat ini kudu dimaksimalkan gitu Pak, supaya kita tidak bikin kacau ya seperti itu, tidak sesat dalam sana. Ini redaksi Imam Abu Hayyan yang agak pedes sih. Penuntut ilmu pemula menganggap bahwa buku cukup memberikan pemahaman ilmu. Nah, ini kita baca ini ya bareng-bareng ya perkataannya Imam Abu Hayyan ya. Halaman berapa Bu? Halaman 49 ya berarti ya. 49 atas baris pertama. Kata Imam Abu Hayyan apa? Penuntut ilmu pemula menganggap bahwa buku cukup untuk memberikan pemahaman ilmu. Ya, kebanyakan dari kita bilang ya belajar dari YouTube ya cukup lah seperti itu, atau belajar dari rekaman cukup lah seperti itu, atau belajar dari gini tapi nggak nanya ya seperti itu cukup lah. Nah orang bodoh sepertinya tidak menyadari. Nah dibilang bodoh Pak sama Imam Abu Hayyan. Penuntut ilmu yang pemula dibilang bodoh sama Imam Abu Hayyan. Orang bodoh sepertinya seperti tadi itu tidak menyadari bahwa di dalam buku banyak permasalahan yang sulit dipahami dengan benar, bahkan bagi ulama cerdas sekalipun. Itu tadi kayak di grup WhatsApp Pak. Ya apa hukumnya ini? Ustadznya mah bingung Pak, karena tahu ini permasalahan dalam, makanya belum jawab. Nah tapi anggota grupnya masya Allah udah kelewatan pinter. Ya maksudnya lebih ramai gitu. Masya Allah dalil aklinya keluar. Ya sampai di luar dalil juga keluar gitu. Ya seperti itu. Nah, habis itu keluar dari grup dan ya, nah kadang-kadang seperti itu Pak. Nah ustadznya mah diem. Nah kadang-kadang kita umat yang sangat terbatas bodoh ini nggak tahu bahwa permasalahan ini kedudukannya bukan seperti yang kita pahami. Ya itu lebih rumit lagi gitu. Makanya permasalahan yang sulit dipahami dengan benar bahkan bagi ulama cerdas sekalipun. Kalau kamu mencari ilmu tanpa guru, nah ini kata Imam Abu Hayyan, kalau kamu mencari ilmu tanpa guru, niscaya kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Nah kemudian orang yang belajar tanpa guru ilmunya meragukan. Nah ini paragraf terakhir Bu, paragraf terakhir halaman 49. Ini perkataan seorang ulama, dan disebutkan siapa yang berkata. Kata beliau apa? Langsung ke redaksinya. Orang yang tidak berguru dalam mempelajari dasar-dasar ilmu, maka perkataannya dalam masalah yang rumit tidak bisa diyakini, walaupun ia sangat yakin. Nah, ini penting Bu. Barang siapa yang belajarnya jangan dari guru, itu ilmu yang dia sampaikan walaupun dia yakin itu meragukan. Ya paham ya? Seyakin apapun orang penuntut ilmu pemula yang jarang berguru, yang belajarnya dari buku saja, yang belajarnya dari YouTube saja, belajarnya dari TikTok saja, habis belajar dari TikTok, habis itu scroll ya. Akhirnya awalnya kajian, lama-kelamaan jadi politik, lama-kelamaan jadi masak ya, lama-kelamaan jadi hiburan, nanti yang serem-serem scroll. Jadi ngajinya cuma 5 menit. Ya gitu. Nah orang yang mengajinya seperti ini, yang kata Imam ini saya nggak ketahui siapa yang mengatakan ya apa yakin fil musykilatil bununu. Dia yakinnya saja meragukan sejudi ya. Kalau dia menyampaikan ilmu dia yakin, tapi bagi kita itu meragukan karena ilmunya tidak didasari dengan pemahamannya tidak benar. Nah halaman 50 Bu, itu saya sebutkan
kisah-kisah ulama dalam kisah-kisah dalam menuntut ilmu, dalam mencari guru. Nih nomor satu, Rasulullah pun berburu, nyetor Al-Quran berburu. Nah yang penting bu, penting banget, penting kalau bisa kita akan bu setelah Al-Quran seumur hidup minimal sekali lah. Ini penting bu ya, nasihat bu. Kalau bisa ya kita hatam ya qiraat dari guru, baca Al-Quran dari guru, mulai dari Al-Fatihah sampai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, kalau bisa hatam ya apa namanya dari guru minimal seumur hidup sekali. Karena Rasulullah saja ya, manusia paling fasih dan bahkan pemilik mandat turunnya Al-Quran saja itu setahun sekali nyetor ke malaikat Jibril 30 juz. Jadi ini penting nih ya bu ya, maklumat penting nomor satu nih, halaman 50 nomor satu paling penting tuh bu. Jadi Rasulullah kalau bulan Ramadan bu, Pak, itu setiap hari, setiap malamnya nyetor sama malaikat Jibril 1 juz. Hati nyetor, kalau salah dikoreksi sama malaikat Jibril. Kebayang bu ya? Nah, selama 9 tahun seperti itu, tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah sampai tahun 9 Hijriah, Al-Quran yang sudah turun disetorkan sama Rasulullah. Ya, Rasulullah udah yang diturunkan Al-Quran kepadanya, tapi tetap nyetor dan ditashih, qiraatnya ditashih sama malaikat Jibril setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan, 1 malam 1 juz ke malaikat Jibril. Nah, pas pada tahun ke-10 Hijriah khatamnya 2 kali. Ya, jadi 1 malam 2 juz Rasulullah. Malam ke-15 khatam, habis itu khatamin lagi sama malaikat Jibril nyetor. Jadi ini penting sekali kalau bisa penuntut ilmu dan bahkan seluruh muslim kalau bisa nyetor bacaan Al-Qur'annya. Nyetor bacaan Al-Qur'annya sama seorang guru. Soalnya Al-Qur'an ini pertama yang harus paling utama dipelajari dari guru. Ini penting. Nah, ya mulailah dari Al-Fatihah, mulailah dari juz amma. Ya kalau bisa sampai khatam minimal seumur hidup sekali. Nah, Rasulullah berarti seumur hidupnya 11 kali menghatamkan Al-Quran, 9 tahun sekali. Nah, pas tahun ke-10-nya 2 kali ke malaikat Jibril. Ya, PR berikutnya, Bu, PR kedua ya. PR pertama apa tadi? Terjemahan ya? Ya, terjemahan. Nah, ini PR berikutnya, Bu. Yuk kita cari guru taksin, Bu. Yuk kita cari guru taksin. Ya, ini proyek seumur hidup ya, kalau bisa sekali. Ya, kalau enggak malu kita pun nanti meninggal ya, ketemu Allah nanti malu ya, karena kita belum baca kitabnya Allah dengan baik dan benar dari guru. Nah, ya makanya ini taksim nih. Bahkan kalau bisa privat, Bu. Kalau bisa privat, kalau nggak ada yang ngadain majelis taklim, kalau bisa privat ya. Kalau bisa hatam 30 juz, Bu. Ini PR nih, Bu ya, PR. Dan bisa dibantu. Awalnya pakai MP3 ya, kita dengerin Al-Quran. Misalnya kita mau baca juz 29. Ya, sekarang mah banyak bisa dibantu lah. Ya, kita baca dengerin MP3 ya, pakai headset. Nah itu lagi ngapain ya, lagi nunggu, lagi naik motor kayak. Lagi naik motor kalau bisa dengerin dengerin bacaan Al-Quran. Kalau bisa makan baca Al-Qurannya. Dulu saya lagi jalan dari Albir Sejundi, dari Jamiatul Bir sampai Masjidil Haram, itu saya punya azamnya. Saya setiap jalan dari asrama ke Masjid Nabawi harus ngafalin Alfiyah. Ya, alhamdulillah Pak, itu saya ngafal Alfiyah itu nggak pernah dalam posisi duduk, selalu diri. Alhamdulillah Alfiyah Suyuti Ustaz Hafid. Alhamdulillah saya ngafal ya 1002 bait itu dalam ketika berjalan. Murojaahnya pun berjalan. Anak haramkan Alfiyah Suyuti dalam keadaan duduk. Ya, kalau sebat boleh duduk. Ya, saya beberapa waktu yang lalu Car-Free Day ke Kuningan ya. Saya baca Alfiyah Iroqi dalam sirah 700 bait. Car-Free Day Kuningan ya, ke Tampot. Ke Tampot ya, jalan dari
dari Gunung Arung ke Ciporang, dari Ciporang ke Juanda, dari Juanda ke Kampor, seperti itu. Baliknya lumayan saja di 700 bait ya. Ya lumayan, apa namanya? Ya intinya apa? Waktu jalan itu kalau bisa dipakai untuk murojaah. Ya kalau bisa untuk murojaah. Susah kalau Ustaz Irman aja, Ustaz Irman. Dari Ustaz Irman, kita gimana ini? Ustaz Irman ya lah. Dari Husnul ya, dari Husnul sampai Lurah tuh naik motor ya. Hatam 2 juz kan? Naik motor ya. Ya apa Ustaz Anang ya, Ustaz Anang juga naik motor sambil murojaah. Ya kita mungkin levelnya nggak seperti itu Pak. Levelnya nggak seperti itu. Kalau kita murojaah sama di motor nabrak yang ada. Ya nabrak ya mungkin nggak seperti itu kita kelasnya. Ustaz Irman, masya Allah, saya dibonceng sama Ustaz Irman nyetor Alfia Zubat ya, Alfia Fikih ya. Saya di belakang sambil nyetor. Keren. Ya mungkin kita nggak kelasnya seperti itu. Ya udah kita nggak bisa kayak gitu lah. Yuk kita pakai MP3 aja Pak. Pakai MP3 di mobil setelkan Al-Quran. Kalau bisa proyek, jangan diulang-ulang itu aja. Al-Kahfi, Al-Yasin enggak, proyek. Ya dari Al-Baqarah sampai ini di dapur beli speaker Al-Quran, bikin proyek, ya apa khatam ya. Atau diulang-ulang boleh, juz pertama diulang-ulang terus sampai apa? Sampai akrab, juz kedua gitu. Ya baru habis itu ditalakikan ke ustaz. Ya baru ditalakikan ke ustaz seperti itu. Ya sebenarnya kita ini orang zaman sekarang lebih banyak lalainya Bu. Ya Pak, sebenarnya nggak ada alasan dan nggak ada alasan untuk nggak bisa baca Al-Quran kan. Kalau baca Al-Qurannya masih jelek sebenarnya malu ya. Udah sekian puluh tahun ya. Padahal ini kewajiban ya untuk semua orang Muslim ya. Guru saya talaki Al-Quran namanya Syekh Abdullah Al-Ubaid ya. Guru saya namanya Syekh Abdullah Al-Ubaid ya. Menteri penasehat Menteri Pendidikan Saudi, Abdullah Al-Ubaid namanya. Itu salah satu guru favorit saya. Kata beliau apa? Alhamdulillah saya udah talaki baca Al-Quran khatam 30 juz. Qiraat hafiz itu lebih dari 10 guru. Lebih dari 10 guru saya cuti. Qiraat hafiz khatam 30 juz. Khatam 30 juz, qiraat hafiz itu lebih dari 10 guru. Nah, adapun dengan qiraat yang lain atau tanpa has atau belum khatam itu lebih dari 100 guru. Ya Allah, kayaknya ini rekor kayaknya tuh. Ada nggak orang kayak gini? Jadi kalau sekarang di Indonesia ya dapat riwayat ijazah qiraat satu aja dari satu guru aja. Di Indonesia udah jadi qori besar loh. Udah jadi pewaris sanad ijazah qiraat ini. Kan sering ada ya kayak gitu ya. Ini guru saya Pak, 10 guru Pak. Satu qiraat aja ya. Kalau mutlak qiraat itu 100 guru. Ya 100 guru. Kita ngaji bebas aja, ngaji umum aja. Ya paling berapa guru ya? Jalan sana, Sayyidah Fatimah. Mana lagi gitu. Ya cuma berapa guru gitu. Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa ya, cuman ya diperbanyak lah. Yang dipelajarinya diperbanyak. Kalau guru kita dikit berarti yang diperbanyak, yang dipelajarinya diperbanyak. Nah ini kan kaidah ulama ya. Kalau kita nggak bisa memperbanyak guru, maka perbanyaklah apa yang dipelajari. Paham ya? Nah ini pentingnya guru Pak. Ini baru nomor 1 nih. Nomor 2 Nabi Musa cari guru Nabi Khidir kan di surat Al-Kahfi. Nah kemudian sahabat Jabir menempuh perjalanan. Nomor 3 nih Bu ya. Sahabat Jabir menempuh perjalanan ke Syam selama sebulan lebih hanya belajar 1 hadis dari sahabat Abdullah bin Unais. Dari Madinah ke Syam ya sebulan ya naik unta hanya untuk belajar hadis 1 aja. Nah ya kita nih yang dari Jalaksana ya, yang dari Kasturi ya, yang dari mana kota yang kesini aja kadang-kadang mikirnya 1000 kali gitu. Yang ikut kajian. Nah ini beliau 1000 kilometer dari Madinah ke Syam. Ya 1000 km yaitu 1 bulan. Ya maaf 1500 km berarti dari mana ke mana ya? Ya dari Aceh ke Jakarta lah. Ya sekitar 500 ya. Dari Aceh ke Jakarta sekitar 500 lah. Apa kurang lebih? Ya simpulannya gitulah.
Pulau Jawa lebih lah pokoknya. Pulau Jawa lebih 1.500 ya. Nah ini dijabarin ya sama Jabir, sahabat Jabir, walaupun satu hadis. Yang ini yang lebih keren Pak, yang lebih keren nomor 4 Pak. Ini udah paling keren ini Pak, nomor 4. Imam Baqi bin Makhlad. Ini Imam Baqi bin Makhlad nih muridnya Imam Ahmad. Menempuh perjalanan ribuan kilometer berbulan-bulan dari Andalus, dari Spanyol dan Portugal ke Baghdad, Irak, melewati 3 benua, Eropa, Afrika dan Asia untuk berguru ke Imam Ahmad. Tambahin Pak, jalan kaki. Ya. Imam Baqi bin Makhlad ya. Ini ngelewatin laut ya, laut Mediterania yang mungkin kalau terusan Suez sudah ada ya mungkin bisa jalan pintas ya. Jalan lewat ya itu seperti itu. Dianya kan di Eropa ya. Nah, dia lahirnya di Eropa, di Spanyol. Kemudian nyeberangin Selat Gibraltar. Nah, kemudian lewat Maroko, habis itu ke Tunisia, habis itu ke Libya, ya habis itu ke Mesir. Nah, baru habis itu ke Lebanon, Palestina, ya, Syam. Kemudian baru nyampe di Irak yang untuk berguru kepada Imam Ahmad ya, seperti itu. 3 benua ya, laut sama ini sama darat ya. Berapa kilometer tuh? Wah, mungkin 5.000 ada kali. 5.000 kilometer. Dan mayoritasnya jalan kaki. Dan ini udah iklimnya udah Masya Allah Pak. Yang mulai dari pegunungan Maroko yang dingin ya, kemudian sampai gurun Sahara dia lewatin ya, samudra dilewatin ya, perkebunan Syam dilewatin, sampai sungai Dajjal dan Furat dilewatin ya, sampai ke Baghdad. Dan udah nyampe ke Baghdadnya ya, Imam Ahmadnya lagi lockdown lagi nggak boleh ngajar. Waduh. Akhirnya Imam Baqi bin Makhlad apa? Cosplay, jadi tukang minta-minta. Ya kok, jadi cosplay udah ada dari dulu. Ya cosplay udah ada dari dulu, jadi tukang minta-minta. Jadi Imam Ahmad ketika itu lagi lockdown karena ideologinya berbeda dengan ideologi pemerintah. Ini nggak boleh ngajar. Kalau lagi nggak boleh ngajar tuh sakit-sakitan Imam Ahmad. Ya sakit, orang ruhnya ada di ngajar ya, tapi nggak boleh ngajar. Akhirnya Imam Baqi bin Makhlad ngekam-ngekam rumah. Kata Imam Ahmad, kamu jangan dekat-dekat saya, nanti kamu di penjara. Ya, akhirnya diceritain saya gini, saya ini berangkat dari Spanyol ketika itu yang peradabannya masih jauh, ya tertinggal. Kemudian ya udah gini aja, kamu ya setiap jam segini, setiap sore atau pagi ya datang ke saya cosplay jadi tukang minta bawa mangkok, nanti saya kasih ya uang beberapa dirham. Nah kemudian ketika itu saya sebutkan 1 hadis. Ya jadi satu hari dua hadis. Pagi jadi cosplay nih, Baqi bin Makhladnya cosplay minta. Nah, akhirnya Imam Ahmad ngasih uang. Masya Allah, berarti intelnya parah banget ya. Itu bahaya berarti ya, Imam Ahmad sampai begitu tuh. Aturan mah kalau kita ya mungkin kenapa kok nggak nongkrong gitu di tukang kopi kan, ngobrol gitu. Berarti ini intelnya sampai depan rumah Sajudi. Intel pemerintahnya sampai depan rumah. Akhirnya dikasih uang sambil disebutin hadatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sanadnya. Paham seperti itu. Satu kali minta habis disebutin hadis. Wah, ini mau udah tingkat tinggi intelnya. Maksudnya kodenya tuh sampai tingkat tinggi kan, ngobrol-ngobrol habis itu udah sorenya begitu. 1 hari 2 hadis itu berjalan beberapa waktu sampai lockdownnya, boykotnya dilepas. Boykot mengajar Imam Ahmad dilepas. Itu kata ulama apa? Salah satu itu kesenangan kaum muslimin itu lebih besar daripada kesenangan hari Id. Jadi Imam Ahmad disuruh ngajar lagi, itu kaum muslimin para ahbabnya Imam Ahmad itu senangnya lebih senang daripada hari Id gitu. Jadi saking senangnya akhirnya lepas. Ketika itu yang hadir ratusan ribu kata ulama. Imam Ahmad hari perdananya setelah lockdown, setelah boykot, itu yang hadir ratusan ribu di Masjid Baghdad. Percaya atau tidak Bu, kata ulama, Baghdad itu ketik dulu zaman Imam Ahmad rakyatnya sudah 2 juta. 2 kali lipatnya Kuningan. Kuningan itu beberapa tahun yang lalu 900 sekian puluh ribu, hampir 1 juta. Katakan sekarang 1 juta. Baghdad
1100 tahun yang lalu penduduknya udah 2 juta. Infrastrukturnya udah gak beda jauh sama Baghdad yang sekarang. Bahkan kata orang apa? Baghdad 1000 tahun yang lalu lebih bagus daripada Baghdad sekarang. Baghdad ibu kota Irak. Ya, Masya Allah, lebih bagus daripada Baghdad yang sekarang. Jadi kalau yang hadirnya 100.000 orang, ya bisa jadi sih. Ya 100.000 orang bisa jadi ya kan dulu gak ada sensus dan sebagainya, gak ada pendataan yang mungkin. Ya kan lapangan terbuka. Itu yang hadir 100.000 lebih langsung dipanggil Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad langsung dipanggil. Mana Baqi bin Makhlad? Ya, Masya Allah, kiai besar, nasional, bahkan kiai nomor 1 ketika itu. Udah paling tua, Imam Syafi'i udah meninggal, guru-gurunya Imam Ahmad udah meninggal, tinggal sisa Imam Ahmad dan letting-lettingannya, cuma beliau yang nomor 1-nya. Akhirnya dihadiri semua ratusan ribu. Baqi bin Makhlad dipanggilnya ya datang maju ke dekat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad apa? Hakadha yakunu talibul ilm. Beginilah seharusnya penuntut ilmu seperti Baqi bin Makhlad. Ya jalan kaki dari Spanyol, ya melewati 3 benua. Ya akhirnya duduknya di samping Imam Ahmad. Ya di bawah kaki Imam Ahmad, di sampingnya seperti itu. Ya seperti itu Imam Baqi bin Makhlad. Itulah pentingnya guru. Dan Baqi bin Makhlad setelahnya mengarang mustad, Bu. Pak, mengarang buku hadis. Yang mana buku hadisnya itu enggak sampai ke kita, Pak. Tapi kalau sampai ke kita, kata ulama apa? Akbarul masanid di dunia, yaitu buku hadis terbesar sedunia. Baqi bin Makhlad ya. Itu Imam Baqi bin Makhlad yang pemilik buku hadis terbesar. Pemilik buku hadis tertebal, paling tebal ya, paling besar, yaitu muridnya Imam Ahmad, yaitu Baqi bin Makhlad. Ya, lanjut. Imam Ibnul Jauzi nomor 5. Ya, Imam Ibnul Jauzi, Pak. Nih, nomor 5 boleh dibaca ya. Imam Ibnul Jauzi tatkala berumur lebih dari 80 tahun dan sudah menjadi sosok sentral keilmuan di Irak. Nah, ini abad 5. Kan tadi Imam Baqi bin Makhlad abad 3 ya. Kita pindah ke abad ke-5. Maaf, abad ke-6. Abad ke-6, Pak, pentolannya Irak itu Imam Ibnul Jauzi. Sering denger ya, Imam Ibnul Jauzi. Pentolannya, istilahnya pewaris yang model-model Imam Ahmadnya, tapi di Baghdad. Itu Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi udah jadi ulama internasional, Pak, dan sudah 80 tahun, tapi masih memurojaah qiraat asyr kepada kawan beliau, ya Imam Ibnul Baqilani pakar qiraat. Padahal Imam Ibnul Jauzi termasuk ulama spesialis qiraat juga. Jadi Pak, walaupun udah jadi ulama besar, walaupun udah 80 tahun, ya tetap berguru ya. Kita bukan ulama dan belum 80 tahun pun kadang-kadang ngaji masih berguru sudah males. Nah ini pelajaran dari ini. Nah cukup ya, sekarang nasihat ke gurunya dan saya. Ini pas juga berhenti saat fajar loh, ada ya. Ya udah kita lanjut dulu ya. Nasihat ini targetnya sih kalau bisa bab 2 selesai, tapi sebisanya aja. Nah, sekarang tempat belajar. Nah, ini sekilas saja Bu ya. Ini nasihat ke-11 sekilas saja Pak ya. Nasihat ke-11 tempat belajar. Nah, intinya apa? Tempat belajar paling mulia adalah masjid ya. Tempatnya yang paling mulia adalah masjid dan kondusif, bersih, tidak ramai, suara, posisi duduk. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nomor 1, nomor 2, ya nomor 3, nomor 4 ya. Usahakan untuk memiliki suasana baru. Nah ini bisa dibaca sendiri lah. Bisa dibaca sendiri Pak ya. Nomor nasihat ke-11 kayaknya bisa dibaca sendiri dah ya. Ringan. Nah sekarang nasihat ke-12 nih perlu dijelaskan ya. Nah memanajemen waktu dalam belajar. Nah ini manajemen waktu dalam belajar. Nah ini penting Pak, penting. Jadi ini yang dibahas ini bukan memaksimalkan waktu. Jadi nasihat ini paragraf pertama Pak, halaman berapa? Halaman 57 ya, paragraf pertama. Nasihat ini membahas kapan waktu-waktu yang baik untuk belajar, bukan membahas pentingnya menjaga dan memaksimalkan waktu. Ya, itu dibahas di bab 3. Manajemen waktu, menjaga waktu, disiplin waktu itu bab 3. Tapi memilih waktu yang
cocok, yang ideal untuk belajar ini bab 2 nih, proses. Nah, jadi Pak, tidak semua proses belajar itu cocok di semua waktu. Nah, ini kaidahnya. Tidak semua proses belajar itu cocok di semua waktu. Setiap waktu ada proses kegiatan belajar yang cocok untuknya. Jadi kaidahnya gini Pak, semakin berat proses belajarnya, ya maka ditaruh tatkala dikerjakan di waktu kondisi otak dan tubuh kita paling segar. Ya, jadi misalnya Pak, Bapak baca sama ngafal lebih berat mana Pak? Ngafal. Nah, benar, lebih berat ngafal. Nah, ngafal sama murojaah lebih berat mana? Lebih berat murojaah. Ya padahal secara logika harusnya lebih berat secara logika ya. Tapi setannya banyak Pak. Murojaah itu setannya banyak ya. Karena eksistensi ilmu itu ada di murojaah. Nah, makanya yang paling berat yaitu murojaah ditaruh di kondisi otak dan di kondisi tubuh yang paling semangat. Ya, setelah bangun tidur. Ya, jadi makanya Pak, kalau bisa setelah subuh itu murojaah. Apapun yang telah dihafal, kita semua insya Allah mungkin ya. Insya Allah kemungkinan besar udah pernah hafal juz amma lagi kecil. Ya, nah kalau bisa di murojaah Pak. Ya, kalau bisa di murojaah ya. Insya Allah kita semua masih kecil udah hafal juz amma di murojaah. Kapan? Habis subuh. Kan murojaah kan setannya banyak ya. Setannya bilang, dah kita kan udah hafal, ngapain di murojaah? Ya. Dah kita kan mendingan ngafal baru kata setan gitu. Ya, ngafal baru nanti setannya hadir lagi. Ya, seperti itu. Nah, udah jangan ngafal, lebih baik pahami aja dulu. Ya, pas mau pahami dibaca, udah santai kerjain aja yang dulu kerjaan rumah misalnya nggak belajar. Intinya apa? Murojaah paling berat. Makanya kalau bisa di habis subuh. Ya, semangatnya itu masih kuat. Soalnya kan murojaah kan kudu ngumpulin semangat dulu Pak. Soalnya saking berat, nah ditaruh habis subuh. Nah, kalau agak menjelang sedikit ya mungkin waktu duha, itu dipakai buat hafal karena kondisi otak sama kondisi tubuh ya masih cukup maksimal lah. Nah, tapi nggak semaksimal habis subuh. Ya seperti itu dipakai buat hafal baru. Nah, kalau yang waktu yang paling capek Pak, waktu paling capek ya habis makan siang misalnya, atau sebelum tidur malam, itu kan badan udah capek. Nah itu buat baca yang ringan. Ya, baca yang ringan. Nah, makanya nggak semua buku, nggak semua waktu cocok bagi semua aktivitas ilmu. Nah itu saya jelaskan Pak ya di tabel Pak. Halaman berapa? Halaman 57, 58, 59. Nah itu boleh dibaca sendiri ya. Nah, mulai dari halaman 59 Pak, paragraf pertama. Halaman 59 paragraf pertama ini judulnya futur Pak. Judulnya futur ya. Halaman 59 ya. Ini judulnya futur. Ya, futur itu maksudnya lagi lelah ya. Lagi bosan. Ya, lagi lelah, lagi bosan ya. Ini STQ misalnya sehari ini di STQ di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Multazam. Nah ini Multazam apa STQ? STQ apa STQ? STQ ya. STQ kan pagi murojaah ya. Pagi murojaah, hafal baru murojaah sampai jam berapa? Setengah 12. Oh, bayangin Pak. Murojaah, hafal Quran sampai setengah 12. Nah, setengah 12 istirahat, tidur, makan, sholat. Nah, kemudian masuk lagi kuliah jam 1. Ya, kuliah jam 1 sampai maghrib ya. Sampai maghrib. Nah, habis maghrib sampai malam ada setoran murojaah ya. Murojaah juga ya. Apa? Murojaah ya. Biasanya habis maghrib. Ya. Oh, ada yang ngajar ya. Ada yang ngajar, nah habis isya murojaah sendiri ya, hafal sendiri. Nah,
Ya padat banget ya. Jadi selama 4 tahun wajib hafal Quran 30 juz dan wajib menyelesaikan SKS 130 SKS ya. Itu SKS-nya yang saya buat itu. Ya apa? Ya itu padat sekali Pak, padat sekali ya. Selama 4 tahun ya sarjana harus hafal Quran 30 juz. Nanti dites harus bisa baca Quran 30 juz dalam 1 hari atau 2 hari minimal. Kemudian sama menyelesaikan SKS 130 SKS, terus sama KKN sama skripsi. Jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini. Semester 8 ya kalau salah. Oh iya, ada yang semester 8, ada yang antum berapa semester berapa? Semester 7 ya. Seperti itu. Nah, itu futur pasti jelas lah Pak. Futur pasti jelas. Nah, futur itu ada yang sifatnya sesaat, ada yang sifatnya lama ya. Ya futurnya lama ya. Hijrahnya ngajinya ya 1 minggu ya. Futurnya 1 tahun ya. Goib mana ya. Alhamdulillah. Ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak saya sampaikan ini kita alhamdulillah udah jadi ya udah dikasih taufik Allah untuk suka ngaji lah. Nah ini nikmat yang besar Pak. Kita minta istiqomah ya. Kita minta istiqomah, semoga kita masih tetap rajin ngaji. Ya betapa banyak kaum muslimin yang belum mulai ngaji ya, atau bahkan sudah pernah ngaji tapi futur, bahkan irtidat ya, bahkan balik lagi, bahkan keluar dari. Jadi ada beberapa kasus Pak ya, ada beberapa kasus ibu-ibu rajin ngaji, akhirnya gara-gara kajiannya isinya banyak ngegibahin ya. Jadi ada kajian ya ada kajian ya, itu ustadznya seringnya tahdir, ngegibahin. Ada orang baru hijrah Pak, baru hijrah, ibu-ibu baru hijrah, akhirnya ngaji di pengajian tersebut, ngedengar ustadznya gibah, ngegibahin ustadz orang, kemudian tahdir ustadz orang. Akhirnya dia yang baru hijrah jadi kaget Pak, lah kok Islam pengajian begini ya, isinya kayak orang kampanye ya, politikus ya, artinya hizbiyah jadi ke kaumnya sendiri gitu, seperti itu. Nah akhirnya ibu-ibu tersebut malah balik lagi dilepas kerudung Pak, balik lagi nggak ngaji, yang tadinya hijrah kaget sama Islam akhirnya balik lagi ya seperti itu. Itu tadi sampai mana ya? Ya futur. Nah ini futur penting, kita minta semoga Allah memberikan kita keistiqomahan Pak. Nah kata Allah apa? Ini ayat ya 2. Ini ada 2. Ya. Nah pertama ayat, kalau engkau telah selesai dari sebuah pekerjaan maka bekerja keraslah melakukan pekerjaan selanjutnya. Ya ini surat Al-Insyirah ya, atau surat Asyar. Nah kemudian di bawahnya ada nasihat Kiai Gontor ya. Beliau bilang apa? Istirahat adalah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Ya ini dalil bahwasanya nggak ada kata istirahat Pak. Dalam ibadah, dalam hidup ini nggak ada kata istirahat. Istirahat itu adalah berpindah dari pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah itu nasihat Kiai Gontor ya, adalah konklusi dari ayat Asyar tadi. Kata Allah apa? Wa idza faragta fansab. Wa idza faragta, kalau kamu selesai mengerjakan sesuatu, fansab, maka bekerja keraslah mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Kalau udah selesai pelajaran, ya udah jangan rebahan gitu. Ya ambil buku yang lain atau kerjaan yang lain ya, seperti itu. Makanya panas ya kepalanya ya. Betul, saya pernah ngisi daurah Pak. Saya pernah ngisi daurah itu dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Ya, dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Itu Masya Allah. Ya dari dari siang tuh kepala saya panas Pak. Kepala saya panas ini. Jadi sampai denyutnya itu sampai keluar ya. Gitu. Jadi jantungnya tuh udah terpompa kenceng banget gitu ngisi daurah. Nah habis itu sorenya itu sekali nyentuh bantal ya, setelah maghrib itu nyentuh bantal, wah ngeri nih, bisa hanyut ini. Aja udah duduk lagi lah, soalnya bisa tidur ya. Itu satu. Kemudian pernah anak ikut majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Gak tahu antum udah masuk apa belum? Tahun berapa lupa ya. Gak tahu, kayaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim salah memprediksi kitabnya kayaknya. Ternyata beliau membaca buku, salah satunya ada Tauhid Ibnu
Ibnu Manda. Salah satu kitabnya adalah kitab Tauhid Ibnu Manda. Itu kitab tebal banget Pak. Akhirnya awalnya biasanya hatamnya jam 11 pagi dari di subuh Pak, di Masjid Nabawi. Dari di subuh ya, di Masjid Nabawi. Perkiraan awalnya ternyata pas azan pas jam 11, nah kok masih lanjut. Anak bilang, ini ternyata kitabnya masih tebal ya, masih lanjut. Akhirnya sampai zuhur, alhamdulillah. Kirain masih lanjut, kirain udah selesai, ternyata masih lanjut terus sampai asar. Kirain udah selesai, ternyata masih lanjut. Asar masih lanjut, akhirnya sampai maghrib. Ya udah, kagak makan kagak minum dah. Soalnya kalau kencing kan kelewatan sanad. Itulah hebatnya penuntut ilmu, tradisi penuntut ilmu Pak. Kalau ustadznya ngomong kita nggak boleh keluar. Bukan nggak boleh memaksakan diri untuk tidak keluar. Karena kalau kita keluar, itu yang nggak didengar dari gurunya itu harus dipertanggungjawabkan Pak. Paham ya? Harus dipertanggungjawabkan. Yang kita nggak dengar, ini udah azan. Oh iya, harus dipertanggungjawabkan. Itu disiplinnya Pak, disiplinnya belajar ilmu hadis ya, seperti itu. Kalimatnya itu dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Akhirnya ya itulah, kagak makan kagak minum ya, dari pagi, dari habis subuh sampai maghrib nih. Ya ini mah puasa aja sekalian ya. Ya soalnya kalau makan minum akhirnya bisa jadikan BAB atau buang air kecil gitu. Nah itulah kisah. Itu dari mana ya kok nyambung ke situ ya, futur ya. Nah ini halaman 59 dan 60 Pak, ini kiat-kiat untuk menghilangkan kebosanan Pak. Halaman 59 sampai halaman 60 itu kiat-kiat untuk menghilangkan kebosanan. Oh ini tambahan terakhir, setelah saya kajian dari habis subuh sampai maghrib itu, Syekh Abdul Muhsinnya bilang gini. Sebagian orang, ini kata Syekh Abdul Muhsin, sebagian orang bilang bahwasanya daurah lama-lama itu bid'ah. Jadi ada ternyata di Timur Tengah itu, mungkin di Indonesia juga ada kali, daurah belajar lama-lama itu bid'ah. Ya, akhirnya Syekh Abdul Muhsin bilang, enggak bid'ah, sunnah malah. Dulu sahabat pernah habis subuh tuh Rasulullah ceramah, biasa kan majelis taklim. Akhirnya Rasulullah ceramah, Masya Allah hebat banget ceramah Rasulullah. Habis itu syuruk. Nah, kok Rasulullah gelagatnya nggak ada mau selesai ini. Akhirnya habis syuruk lanjut. Ya bayangin, sahabat kan gak persiapan Pak. Gak persiapan akhirnya, tapi para sahabat gak mau kalau Rasulullah ngomong tuh. Sahabat langsung pamit, sudah gak mau, gak ada sama Rasulullah, sama guru ya seperti itu. Nah, akhirnya berangkat akhirnya lanjut ya. Habis itu waktu duha afdal ya jam 9:10 kirain selesai, ternyata lanjut. Habis zuhur ternyata gitu. Semoga udah selesai Rasulullah. Habis zuhur, habis sholat ceramah lagi Rasulullah. Ya sahabat ya duduk lagi. Begitu terus sampai maghrib. Ya, persis kayak kasus ya Abdul Muhsin Al-Qasim itu. Ya, jadi kita mau belajar sunnah Pak. Kita mau praktekkan sunnah nih. Habis subuh Pak ya. Habis subuh sampai maghrib ya. Gak apa-apa sih praktekin. Bapak gak apa-apa praktekin, tapi saya mau pulang nih. Ya lanjut. Ya kita lanjutkan di sesi ketiga. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.